Selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus yang dilakukan di rumah masing-masing secara online. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Rita Hutagalung Londo. Pemuliaan hanya bagi Allah yang esa, Allah dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Allah bertahta dalam pujian dan syukur umat. Marilah bersama di Minggu Pemuliaan Tuhan Yesus, kita bersama bersyukur dan menyembah Yesus Putra Allah yang jadi pemimpin hidup kita. Jemaat, marilah kita berdiri dan menghadap Tuhan dengan pujian dan penyembahan bagi hormat dan kemuliaan namanya. Kita tabiskan ibadah pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing persekutuan ini diambil dari Yehezkiel 18 ayat 26 sampai 27 yang menyatakan, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Oh
Jemaat, marilah merendahkan diri untuk mengaku semua kesalahan dan dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sering kami lalai dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu. Kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 24 sampai 26 yang menyatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat silakan berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat kekasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa di surga, di hari Minggu kemuliaan ini, kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami merindukan dituntun lagi oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai masing-masing kami, supaya firman Tuhan pagi ini sungguh-sungguh membangkitkan semangat iman kami untuk terus memandang kepada Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengar, bahkan teristimewa mempraktekannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 yang menyatakan, firman Tuhan datang kepada Yoel bin Petuel, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang telah ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah,
seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon korma, dan pohon apel, segala pohon di ladang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang kekasih. Puji dan syukur ketika kita sudah sampai pada bulan Mei ini, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Meskipun ibadah ini belum kita lakukan di gedung gereja, tapi masih dilakukan di rumah tinggal kita masing-masing. Ini bukanlah sebuah hambatan, tapi tetap menjadi satu sukacita iman buat kita, bahwa di setiap hal-hal yang Tuhan rancangkan pasti ada hal baik. Di bawah sorotan tema bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya, dan usulan dari lembaga gereja kita GPIB, kita merenungkan dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kitab Yoel adalah satu kitab dalam kumpulan nabi kecil, dan Yoel sendiri berarti Tuhan adalah Allahku. Kehidupan Yoel adalah kehidupan yang sungguh dekat dengan rumah Tuhan. Sungguh hidupnya berpadanan dengan apa yang dia pahami dan imani. Tetapi kemudian Yoel sendiri menyaksikan bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang terdahulu, orang-orang tua, bahkan umat yang disebut umat pilihan, ternyata melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam proses tidak berkenan itulah maka suara kenabian dinyatakan. Yoel punya harapan bahwa dengan apa yang dia sampaikan, Israel, bahkan teristimewa Yehuda, akan mengalami sebuah pertobatan. Kenapa Israel harus melakukan sebuah pertobatan? Ada tanda-tanda alam yang dinyatakan lewat perjalanan kehidupan Israel yang dinubuatkan oleh Yoel sebagaimana bacaan kita tadi, bahwa di kitab Yoel ada beberapa bencana. Yang pertama, dalam ayat 4 ada belalang yang sangat banyak yang meliputi negeri, bahkan memakan seluruh pangan yang ada. Padi-padi yang mulai tumbuh, cikal bakal kehidupan sandang yang dibutuhkan oleh Israel dimakan oleh belalang. Belalang pengerik dan pemakan menghabiskan seluruh makanan, sehingga ini menjadi kesulitan bagi manusia saat itu, khususnya Israel. Kemudian di ayat 17 ada wabah berikutnya atau bencana berikutnya, yaitu kekeringan.
Bapak Ibu yang kekasih, jika kekeringan maka pasti tidak ada air, tidak ada pelepas dahaga, dan otomatis manusia pasti akan sulit. Bencana berikutnya adalah kebakaran. 3 hal besar yang dituliskan oleh Nabi Yoel muncul di tengah-tengah kehidupan masa dia bernubuat. Disinkronkan dengan situasi kita sekarang, Bapak Ibu, kurang lebih 3 bulan kita dianjurkan oleh pemerintah dari minggu kedua Maret, kalau tidak salah ingat, sampai dengan sekarang kita masih dianjurkan untuk stay at home, jaga jarak dengan orang lain. Sehingga dalam persiapan untuk khotbah ini, saya menemukan angka bahwa ternyata ada 18.000 sekian manusia di Indonesia yang mengalami satu hal secara medis positif dalam wabah COVID-19. Bapak Ibu yang kekasih, belum wabah COVID-19 terselesaikan, ada postingan lain yang menginformasikan ada wabah berikutnya yang mengikuti, yaitu lebah. Lebah yang bisa menyerang manusia, dan konon katanya ketika lebah ini menggigit, tidak bisa dirawat orangnya atau manusianya, tidak bisa melangkah, tetapi kemudian dia bisa mati di tempat. Dan ada lagi, sebelum wabah lebah ada serangan tikus, walaupun itu tidak menjangkit ke manusia. Tetapi sebagai manusia biasa yang hanya terdiri dari darah dan daging, kita tentu was-was dan khawatir. Jangan-jangan wabah itu juga akan menyebar di seluruh dunia, bahkan sampai di negeri tercinta ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, apakah itu ada kemiripan dengan yang disampaikan oleh Yoel tentang wabah, atau dibahasakan sebagai bencana menurut tema hari ini? Sebagai orang beriman, saya ulang kembali, bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Jadi ketika kita menghadapi COVID-19 ini, ketika jumlah warga negara Indonesia menurut sensus yang ada pada April 2020 adalah 38,84 juta orang, diliputi dengan situasi dan keadaan was-was. Kita berpikir sebagai orang beriman, apakah ini sebuah bencana? Apakah kemudian sebagai orang yang terus bertumbuh iman kepada Tuhan, kita katakan bahwa ini adalah didikan Tuhan? Ataukah ada yang mungkin mulai berpikir, apakah ini sebuah kutukan? Lalu siapa yang salah, Bapak Ibu? Siapa yang harus memperbaiki diri? Sama seperti Yoel bernubuat di Israel, supaya Israel khususnya Yehuda bertobat. Maka barangkali ini juga mengajak kita semua, seluruh dunia, orang percaya di dalamnya, kita penduduk kota Balikpapan, warga GPIB secara menyeluruh, kita diajak untuk kembali melihat diri kita. Kita kembali mengevaluasi, atau kita kembali menintrospeksi diri kita. Tuhan, sudah sejauh mana penyerahan diri kami padamu? Sungguhkah pertobatan yang kami lakukan adalah pertobatan yang sempurna dan utuh? Jangan-jangan tobat, kumat. Dan jangan-jangan kemuliaan yang dihadirkan adalah kemuliaan yang mengedepankan kekuatan manusiawi kita. Karena teknologi semakin maju, karena orang semakin pintar, orang semakin mengerti keberadaan dunia ini, sehingga orang mulai berpikir bahwa manusia itu adalah makhluk termulia. Manusia mulai lupa bahwa kemuliaan manusia itu, imago Dei itu, diberikan dan dipercayakan oleh Tuhan. Dan ketika manusia hanya dipercayakan, marilah kita sadar pada sutradara dalam kehidupan ini. Dialah yang harus kita muliakan, kuasa dialah yang harus kita akui, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah berpikir ini salah siapa, ini
karena siapa, tetapi kita semua kemudian merenungkan diri bahwa mari sama-sama kita merenungkan diri di tengah-tengah wabah yang ada, di tengah-tengah bencana yang ada. Jika memang kita merasa, kita yakin bahwa kita sementara dididik oleh Tuhan, maka mintalah Roh Kudus Tuhan itu untuk selalu menuntun hidup saya dan Bapak Ibu sekalian, supaya menghadapi wabah atau bencana ini, kita kemudian menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi orang-orang yang terdidik di bawah kasih karunia Tuhan, menjadi orang-orang yang kuat, yang selalu mengatakan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan karena inilah adalah anugerah Tuhan, maka kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh gagah sebagai manusia, tetapi dalam kegagahan kita, kemuliaan Allah yang dinyatakan. Sehingga ketika kemuliaan Allah yang dinyatakan, kita menjadi orang-orang yang semakin taat kepada Tuhan, yang semakin menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita, sehingga Tuhan Allah lewat kuasa Roh Kudus yang menuntun kita akan selalu kita nyatakan dan muliakan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Tuhan memberkati kita dan Tuhan pasti menolong kita. Yakinlah, bencana dan wabah apapun pasti akan berlalu. Seperti lagu Badai Pasti Berlalu. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami berterima kasih untuk
wabah yang sementara melanda dunia ini, teristimewa negeri tercinta ini. Dengan demikian kami berangkat dari kitab Yoel bahwa apa yang terjadi ini bukan karena Tuhan tidak mengasihi kami, bukan karena Tuhan tidak memperhatikan kami, tetapi sesungguhnya Tuhan sementara mendidik kami untuk kami melihat bahwa kemuliaan-Mu dinyatakan. Oleh karena itu, berikan kekuatan kepada kami semua, berikan rasa patuh, taat, dan dengar-dengaran kepada pemerintah, karena kami yakin dan kami akui bahwa pemerintah adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Ingatkanlah kami supaya melakukan apa yang dianjurkan, sehingga perlahan tapi pasti wabah yang sementara melanda akan hilang, musnah, karena kami melakukan apa yang baik bagimu. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang masih kami nikmati sampai dengan sekarang ini. Ketika kami masih boleh bersekutu beribadah, ketika dengan penglihatan dan pendengaran kami boleh mengikuti persekutuan yang ada. Kami percaya Engkau akan memberkati tim multimedia, Engkau akan memberkati PHMJ, memberkati seluruh jemaat dari sektor 1 sampai 11, seluruh presbiter yang ada, untuk kami bekerja sama, sehingga bentuk-bentuk kesaksian yang sudah kami sepakati, kami lakukan secara bersama-sama, bergandengan tangan, dan bertanggung jawab. Ada program-program tertentu yang barangkali sementara dilakukan di Jemaat Tuhan di GPIB Bukit Sion Balikpapan. Tolonglah kami supaya kami saling menopang, saling mengingatkan, tetapi juga saling memberi dukungan doa, sehingga apapun yang sementara dilakukan itu akan berjalan sebagaimana Tuhan mau buat kami. Hilangkanlah perbedaan pendapat, jauhkanlah keraguan, hilangkanlah berbagai pikiran-pikiran kelompok dan diri sendiri, tetapi ubahlah pemikiran kami untuk menjadi satu rangkaian umat yang bergandengan tangan untuk memuliakan nama-Mu. Jika ada hal-hal yang tidak baik, ubahlah kami untuk menjadi lebih baik. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang pada beberapa hari yang akan datang akan mengikuti ujian akhir semester genap, walaupun dilakukan secara daring. Tapi kami percaya berkat Tuhan akan diberikan, kesehatan kekuatan akan dilimpahkan, sehingga orang tua, fasilitas yang digunakan, semua anak-anak kami akan mengikuti ujian secara daring. Semua guru, bahkan siapapun yang terlibat, semuanya bekerja sama, dan kemudian hasil yang diperoleh oleh anak-anak kami di tahun ajaran ini semuanya adalah baik, dan akhirnya kesuksesan, keberhasilan didapat oleh semua anak-anak kami. Mereka boleh naik kelas, mereka boleh lulus sebagaimana siswa SMA, SMK yang melewati masa sekolah mereka dengan penuh sukacita karena telah menyelesaikan pendidikan mereka. Berkati juga sebagai orang tua, baik kami yang masih bekerja, supaya bekerja dengan tanggung jawab. Yang mengalami pemutusan hubungan kerja, Tuhan tolonglah supaya kondisi perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga ketika kehidupan ekonomi menjadi baik, kehidupan jemaat dan masyarakat tertata kembali, kehidupan sosial berangsur-angsur menjadi pulih, dan tidak ada satupun yang akan menyakiti sesama. Ya Bapa di surga, kami juga tak lupa untuk orang-orang tua kami. Kami berdoa untuk mereka di lanjut usia mereka. Berikan kesukacitaan, berikan kesehatan, berikan rasa bangga ketika Tuhan memberikan usia yang lanjut buat mereka. Untuk mereka menjadi pendoa, menjadi pembuka jalan yang baik, menjadi contoh di setiap langkah juang. Karena kehidupan kebersamaan kami bukan hanya dilalui oleh orang-orang muda saja, tetapi kami harus bergandeng tangan dengan yang lebih tua. Ya Tuhan, kami juga berdoa
untuk setiap hal yang dilakukan dan direncanakan oleh keluarga-keluarga yang ada, bahkan pribadi lepas pribadi. Tuhan campur tangan di dalamnya, baik mereka yang membutuhkan pertolongan karena sedang mendampingi yang sakit, baik mereka yang sedang berjuang untuk memperbaiki kondisi dan keadaan rumah tangga, bahkan saudara-saudara kami yang melakukan pergaulan kehidupan mereka hari lepas hari. Bantulah dan tolonglah kami semua, supaya kehidupan pribadi kekristenan kami semakin kokoh, rumah tangga Kristen yang ada semakin kuat, bahkan juga menjadi contoh dalam kehidupan masyarakat. Pribadi-pribadi kokoh ini juga Tuhan bentuk kami supaya menjadi contoh dimanapun kami pergi dan berada, sehingga setiap hal yang kami tapaki, kami yakin Tuhan ada di dalamnya. Roh Kudus mampukan kami ketika kami juga bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, dalam mereka bersuka cita, bertambah berkat, baik hari ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun secara rumah tangga. Bahkan berkat-berkat lainnya, Tuhan melengkapi sukacita mereka dengan kehidupan yang selalu baik. Ya Tuhan, ya Allah kami juga mendoakan jemaat-Mu yang bergumul sampai dengan saat ini. Kami mungkin tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi ada Tuhan yang luar biasa yang kemudian akan melewatkan saudara-saudara kami dari pergumulan mereka, memenangkan mereka dari apa yang mereka alami. Bahkan kami boleh merangkul mereka lewat suara, lewat persekutuan seperti ini, untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan ada untuk mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami, supaya bangsa kami boleh menata kembali kehidupan menjadi lebih baik. Bahkan wabah yang sementara berlangsung ini tidak akan membuat keterpurukan di negeri tercinta ini. Pemerintah kami, berikan mereka hikmat bijaksana untuk mereka menuntun bangsa ini menjadi lebih baik. Inilah doa, syukur, permohonan, bahkan syafaat kami yang kami satukan di dalam pengasihan-Mu. Kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nasihat Alkitab dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 14 yang menyatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.